Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicok Ramdhani, mahasiswa semester 4 reguler Fakultas Hukum Universitas Subang. Yang dimana pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan mengenai calon negara baru. Yang dimana judul ini merupakan salah satu tugas mata kuliah hukum internasional dengan dosen pengampu Bapak Handi Sumadi SH MH. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, calon negara baru. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang negaranya juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Adapun syaratnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syarat primer, yaitu sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain, melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Selanjutnya, syarat-syarat negara. Syarat-syarat negara yang harus dipenuhi oleh negara baru yaitu yang pertama adalah penduduk tetap, yang kedua adalah wilayah tertentu, dan yang ketiga adalah pemerintahan, dan yang keempat, kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya, penduduk tetap. Menurut buku Jawir Tontiwi dan Pranoto Iskandar yang berjudul Hukum Internasional Kontemporer halaman 106, yaitu penduduk atau rakyat, yang dimana sekelompok orang yang secara tetap atau permanen mendiami atau bermukim dalam suatu wilayah yang mestinya luas. Penduduk merupakan sinonim dari warga negara yang memiliki keterikatan terhadap negara sebagaimana layaknya entitas politik, dan penduduk merupakan unsur pokok berdirinya suatu negara. Selanjutnya, wilayah tertentu, yaitu wilayah yang tetap adalah wilayah yang dimukumi oleh penduduk atau rakyat dari negara itu. Agar wilayahnya dinyatakan tetap, maka harus ada batasan-batasannya, di antaranya seperti batas darat, batas laut, batas udara, dan batas ruang angkasa. Selanjutnya, pemerintahan. Pemerintah sebagai salah satu karakteristik yang dituntut oleh hukum internasional merupakan syarat-syarat penting bagi eksistensi suatu negara, di mana harus bisa memiliki kontrol atau kemampuan untuk menguasai secara penuh atas semua wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan dan terhadap semua warga yang berada di dalamnya. Selanjutnya, kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain itu dimaksudkan dalam pengertian yuridis, karena hukum nasionalnya sendiri maupun hukum internasionalnya mengakui adanya kewenangan tersebut. Selanjutnya, kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa intervensi dari pihak asing. Kemerdekaan suatu negara erat kaitannya dengan kedaulatan terhadap wilayah teritorial negara. Selanjutnya, pengakuan dari negara lain. De facto adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara, seperti adanya wilayah, adanya rakyat, dan pemerintahan. Sementara de jure adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Selanjutnya, Kaledonia Baru. Kaledonia Baru adalah sebuah wilayah yang berstatus jajahan sui generis Prancis. Wilayah ini terletak di subbenua Melanesia di Samudra Pasifik sebelah barat daya, juga dinamai Kanaki dari nama penduduk asli kepulauan tersebut. Negara kepulauan ini telah dikuasai Prancis selain Polinesia, dengan ibu kota Nomea. Luas wilayahnya sekitar 18, sekian, dengan populasi 271.000, sekian, dan mata uangnya adalah franc CFA, dan benuanya adalah Polynesia. Selanjutnya, kemerdekaan dan pemerintahan. Wilayah ini mengadakan referendum kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 4 November 2018. Hasil 4,36% ingin merdeka dan 5,4% tidak ingin merdeka. Selanjutnya, batas wilayah Kaledonia Baru. Kaledonia Baru tepatnya terletak di arah timur Laut Australia dan utara Selandia Baru. Kaledonia Baru termasuk wilayah teritori Prancis. Selanjutnya, pengakuan negara lain dan hubungan negara-negara lain. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.